bahwa kesukaan masyarakat terhadap Prabowo Subianto akan menenggelamkan dirinya. Setidaknya Jokowi ingin bermain isu yang sama dengan Prabowo Subianto. Siapa yang paling terdepan di sini akan dilihat oleh masyarakat. Inilah kelicikan dari Jokowi menurut saya. Tanpa rasa malu-malu dan tanpa merasa risih, Jokowi berbicara tentang penerapan kembali Undang-Undang KPK yang lama. Jokowi menyatakan ya KPK silakan, lebih baik menggunakan Undang-Undang KPK yang lama atau kembali ke Undang-Undang KPK yang lama. Padahal Undang-Undang KPK yang lama di zaman Jokowi lah dirusak, diganggu. Jokowi lah yang mengajukan revisi Undang-Undang KPK dan melemahkan KPK pada masa pemerintahannya. Lantas mengapa sekarang Jokowi mendadak bicara agar KPK kembali ke Undang-Undang KPK yang lama? Selain Jokowi bicara tentang kembali ke Undang-Undang KPK yang lama, Gibran Rakabuming Raka, juga wakil presiden kita yang juga adalah putra dari Jokowi, berbicara tentang Undang-Undang Perampasan Aset yang menurut Gibran ini sudah menjadi sangat mendesak dan sangat perlu. Saya bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba dua orang ini, Gibran dan Jokowi, bicara tentang isu korupsi? Padahal di zaman Jokowi lah KPK itu dilemahkan dengan melakukan revisi Undang-Undang KPK seperti sekarang. Mungkinkah dulu Jokowi melemahkan KPK di pemerintahannya agar mereka bisa leluasa dan bebas melakukan tindak pidana korupsi? Mungkinkah Jokowi melemahkan KPK dulu agar pemerintahannya tidak terganggu oleh KPK? Dan sekarang setelah tidak memerintah lagi, Jokowi ingin kembali KPK kuat. Apa motif dibalik ini semua? Saya melihat bahwa ini tidak lepas dari kepentingan rancangan politik dari PSI. PSI ingin masuk pada isu yang memang disukai oleh rakyat. Dan kebetulan saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang mendapat acungan jempol dari masyarakat atas keberaniannya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kita melihat bagaimana Pak Prabowo menghancurkan korupsi tambang timah ilegal. Kita juga melihat bagaimana Presiden Prabowo menyikat tambang-tambang ilegal meskipun sampai sekarang belum terlihat hasil dari gebrakan tambang-tambang ilegal yang terjadi di kawasan timur Indonesia. Tetapi Prabowo berani melakukan itu. Presiden Prabowo juga mendapat acungan jempol atas kinerja Jaksa Agung belakangan ini. Dan ini mungkin membuat PSI khawatir, Jokowi khawatir bahwa Gibran dan PSI akan tenggelam di 2029 di bawah dominasi dan hegemoni Prabowo Subianto bersama Partai Gerindra dan partai koalisinya. Apapun ocehan publik saat ini terhadap Presiden Prabowo, tetapi kalau kita melihat realita di lapangan, kalau kita turun ke bawah, kita bertanya ke banyak masyarakat, mayoritas masyarakat itu suka dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan mungkin inilah yang menjadi kekhawatiran Jokowi, bahwa kesukaan masyarakat terhadap Prabowo Subianto akan menenggelamkan dirinya. Maka dirinya pun harus bicara dengan isu-isu yang sedang disukai oleh masyarakat. Atau setidaknya Jokowi ingin bermain isu yang sama dengan Prabowo Subianto. Berebut isu. Siapa yang paling terdepan di sini akan dilihat oleh masyarakat. Inilah kelicikan dari Jokowi menurut saya. Karena Pak Prabowo sedang diacungi jempol atas pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Jokowi ingin menumpangi di situ, setidaknya ingin mengambil momentum ini juga mendapat elektoral untuk PSI dan dirinya. Maka ini akan kita lihat keseruan politik ini. Dan kita akan melihat bagaimana para elit-elit politik kita bertarung di 2029. Ini akan seru. Ini akan seru. Tetapi bagaimana dengan Jokowi yang mendadak bicara dengan Undang-Undang KPK? Saya menyarankan kepada Jokowi sebaiknya tidak usah cari muka secara politik saat ini di hadapan masyarakat. Karena kerusakan KPK itu adalah ulahmu sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.